Jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton, dan di video kali ini kita akan mengupas tentang bagian ketujuh tentang metode kuantitatif untuk penelitian klinis ya. Jadi di video ini kita akan membahas tentang tentang RCT. Apa itu RCT ya, atau RCT ya. Baik, ini merupakan bagian dari kuliah metodologi penelitian di Fakultas Farmasi Universitas Jember. RCT adalah kepanjangan dari Randomized Clinical Trial, atau kadang juga diistilahkan dengan Randomized Control Trial. Kadang juga di paper kalau Anda menemukan itu tidak hanya berjudul sesingkat ini gitu. Kadang-kadang ada yang judulnya double blind multi-center randomized clinical trial, atau double blind crossover randomized clinical trial. Nah, seperti itu juga bisa. Tapi yang jelas dia merupakan bentuk generiknya itu adalah randomized clinical trial. Nah, kita akan belajar di sini tentang desain dasarnya saja gitu ya, tidak sampai ke detail. Tapi Anda bisa, dari pengetahuan yang Anda peroleh di sini, Anda bisa mengembangkan, bisa mencari tahu tentang yang lebih detail seperti apa gitu ya. Baik, randomized clinical trial, ini merupakan satu-satunya desain intervensional atau eksperimental di penelitian klinis ya. Tidak selalu penelitian klinis ini selalu berhubungan dengan intervensi yang terkait dengan obat, pemberian obat begitu. Atau misalnya di zaman pandemi semacam ini, semacam kayak di pemberian vaksin gitu ya, trial untuk vaksin, tidak mesti seperti itu. Jadi bisa jadi randomized clinical trial atau randomized control trial ini digunakan untuk membandingkan intervensi baru dalam bentuk misalnya program tertentu gitu ya. Misalnya program konseling untuk pasien dari apoteker begitu ya, apakah bisa dengan metode tertentu gitu, apakah bisa atau tidak untuk ada outcome yang bagus atau tidak gitu dibandingkan dengan metode yang biasa dilakukan begitu. Baik, di sini yang dimaksud dengan kontrol itu bahwa peneliti atau tim peneliti, jadi biasanya penelitinya lebih dari satu ya, dalam bentuk satu tim itu bisa mengontrol intervensi ya untuk masing-masing partisipan. Nah, kalau penelitian itu menggunakan intervensinya itu berupa intervensi dengan pemberian calon obat baru dan ya seperti itu gitu ya, calon vaksin baru. Nah itu, atau misalnya calon atau kandidat fitofarmaka gitu ya, maka kadang juga diperlukan asuransi untuk para partisipan ini gitu ya, asuransi kesehatan. Nah yang dimaksud dengan random itu apa, atau randomize ya, dimanakah letak randomize-nya? Nah, randomnya ini pada saat ya, nanti kita lebih lanjut lihat di baganya seperti apa gitu. Jadi pada saat populasi pada saat populasi ini diambil sampel, diambil dari populasi begitu, kemudian sampel ini setelah dicek untuk eligibilitasnya, ada kriteria eksklusi yang mungkin diterapkan di sana. Nah ini kemudian perlu dibagi menjadi dua kelompok ya. Jadi sampel yang kita dapatkan, partisipan yang kita dapatkan perlu dibagi menjadi paling tidak minimal dua kelompok, yakni kelompok perlakuan dan kelompok kontrol ya. Kelompok perlakuan atau kelompok intervensi namanya juga menjadi kelompok kelompok kontrol, atau kelompok kadang-kadang disebut kelompok placebo kalau dia memang mendapatkan placebo. Tapi nggak selalu pasien itu mendapatkan placebo, tergantung dari apa topik yang mau dibahas atau apa yang mau diuji
kadang kalau misalnya di kandidat obat baru begitu, yang menjadi kontrol adalah obat yang sudah ada, nggak harus selalu placebo gitu ya. Baik, nah di saat randomisasi ini ya, ada prinsip yang namanya allocation concealment, dan ini digunakan untuk mencegah selection bias atau bias yang disebabkan karena alokasi, bias yang disebabkan karena seleksi pemilihan, pemilihan kayak pilih kasih gitu loh. Oh yang ini lebih cocok, kondisinya ini agak pasiennya agak kurang bagus gitu ya, maka kita taruh di kelompok perlakuan gitu. Jadi nanti biar bisa membuktikan kalau ini memang bisa memberikan, bisa baik begitu, atau oh ini kontrolnya baik gitu ya, ini pasien ini kondisinya relatif baik, maka kita taruh di sini aja lah gitu. Nah, allocation concealment ini, concealment tertutup gitu, alokasinya ditutup. Jadi biasanya kalau randomized clinical trial ini dilakukan dengan menggunakan jumlah sampel atau partisipan yang besar gitu, biasanya yang bisa mengakses hanya orang-orang tertentu saja gitu ya, hanya orang-orang tertentu saja, dan misalnya tim peneliti, bahkan hanya mungkin sebagian dari tim peneliti, koordinator peneliti gitu. Nah ini alokasi ini akan biasanya dengan cara undian gitu ya. Contohnya misalnya gampangnya randomisasi itu seperti ini. Proses pelayanan tetap berjalan seperti biasa begitu ya. Kemudian pasien pertama datang untuk kondisi sesuai dengan kondisi yang kita akan lakukan. Kemudian kita kita tawari apakah mau berpartisipasi atau tidak, diberitahu penelitian ini manfaatnya apa dan sebagainya. Kemudian diminta untuk mengisi inform consent ya kan. Kemudian kalau oke, kemudian yang nomor 1 ya, jadi sekuensinya yang nomor 1, pasien nomor 1 ini, partisipan nomor 1 dimasukkan ke kelompok kasus misalnya, kelompok eksperimen misalnya, kelompok intervention misalnya. Nah kemudian yang kalau datang pasien kedua, partisipan kedua, dia dimasukkan kelompok kontrol misalnya. Kemudian yang ketiga dimasukkan ke kelompok intervention lagi, yang keempat dimasukkan ke kelompok kontrol, atau sekuensinya agak berbeda, misalnya kelompok 1 dimasukkan ke kelompok perlakuan, kemudian pasien 2, 3, 4 ya dimasukkan ke kelompok kontrol, kemudian yang kelima dimasukkan kelompok perlakuan dan lain sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Nah, concealment artinya ya mereka yang bisa dilihat misalnya yang menerima pasien berarti biasanya klinisi begitu ya, atau yang langsung berhadapan dengan pasien itu tidak tahu bagaimanakah sequence dari alokasi ini. Nah, gitu. Jadi itu yang namanya concealment. Itu contoh sederhananya seperti itu ya, contoh gampangnya seperti itu. Baik, kemudian pada saat mulai berjalan begitu ya, kita perlu membandingkan karakteristik antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan ya, dan harus tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Kenapa? Jadi memang di awal atau istilahnya biasanya di baseline gitu ya, di hari ke-0 maka kita ukur parameter pasien apa saja begitu ya, karakteristiknya seperti apa, kemudian harus dibandingkan. Kenapa harus dibandingkan? Karena kita di akhir penelitian kita ingin ada perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, dan karena kita sudah memberikan intervensi, maka kita ingin agar perbedaan yang terjadi pada akhir penelitian itu disebabkan oleh intervensi tersebut ya. Jadi kalau ada perbedaan, baik misalnya hasilnya entah negatif entah positif, itu memang disebabkan oleh
di awal itu harus terbukti juga di awal bahwa tidak ada perbedaan antara kedua kelompok tersebut. Nah, biasanya di paper itu di tabel pertama itu pasti ada comparison atau karakteristik dari kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kemudian di sana biasanya di masing-masing item karakteristik ada nilai P. Nah, itu tujuannya itu. Jangan kaget kalau misalnya di tabel 1 gak ada yang berbeda signifikan gitu ya. Nah, memang itu tujuannya memang tidak ada yang berbeda signifikan. Kalau ada yang berbeda signifikan seperti apa? Nah, kemudian kalau ada yang berbeda signifikan kemudian ditandai begitu, apakah ini kira-kira di analisisnya nanti di pembahasan juga dilihat apakah ini yang berbeda secara signifikan di awal ini memberi kontribusi terhadap perbedaan hasil yang didapatkan di akhir penelitian, atau bahkan ketika hasil penelitian ternyata tidak berbeda bermakna antara kelompok intervensi atau kelompok kontrol, apakah yang tidak berbeda signifikan ini memberi pengaruh atau tidak, ya begitu. Baik, nah di sini di randomized clinical trialnya, randomized control trial, beda dengan metode observasional, kita lebih mantap untuk mencari hubungan sebab akibat. Ya, jadi causal relationship, ya, desain penelitian ini adalah desain penelitian yang paling bagus di penelitian klinis secara kuantitatif ya, karena kita bisa melihat hubungan sebab akibat. Ya. Kenapa? Karena memang di awal memang sudah kita bisa kontrol ya, kemudian ini kan bukan bersifat retrospektif ya, prospektif sebagainya sih, banyak kriteria untuk hubungan kausalitas ya, kriteria Bradford-Gill itu bisa terpenuhi ya. Nah, outputnya kadangkala atau sebenarnya seringkali ini di outputnya adalah dalam bentuk relative risk dan sebagainya ya, relative risk atau odds ratio, tapi yang paling tepat adalah relative risk ya, seperti itu. Baik, kemudian ada blinding ya. Blinding itu berbeda dengan allocation concealment tadi. Kalau allocation concealment itu ada pada tahap randomisasi. Kalau blinding, nah nanti kita bahas ada 4 macam blinding, itu dilihat dari sudut pandang siapa saja gitu ya. Ada yang istilah open RCT ya, tanpa blinding, single blinding, double blinding, triple blinding, bahkan ada juga literatur yang menyebutkan quadruple blinding begitu. Nah, kemudian kadang ada istilah single center, multi center gitu ya. Jadi apakah di penelitian ini dilakukan secara serentak di beberapa tempat? Kalau iya, maka itu namanya multi center. Misalnya ada RCT yang dilakukan di Jember, di Surabaya, di Malang, kemudian di Semarang misalnya, seperti itu. Nah, itu multi center ya, dilakukan pada saat yang bersama ya, semua jalan begitu. Nah, normal multi center. Baik, nah ini tentang blinding. Maaf sekali tidak terlihat ini. Sebentar. Baik, minta maaf ada gangguan teknis tadi. Jadi ternyata icon dari Microsoft PowerPoint yang untuk 2019 itu versi 2019, kalau di komputer saya yang satu nampak, malah ini yang ketika dikembalikan ke sini malah nggak nampak gitu ya. Dia minta yang asli, bukan sekedar gambar aja. Baik, di sini ada yang open. Kita kembali ke slide. Jadi kalau kita lihat dari 3 perspektif, yakni yang pertama adalah pasien, yang kedua treating physicians, dan study investigators, ya kita bisa melihat di manakah posisi blindingnya. Nah, kalau diurutkan ya, dari ketiga sisi ini, kalau semuanya tahu ya, semuanya tahu siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi kelompok perlakuan dan siapa yang menjadi kelompok kontrol ya, baik dari pasien kemudian dari
pasien dan juga dari kelompok peneliti sendiri. Nah, itu disebut sebagai open label ya, open label. Nah, kalau single blind itu bisa dilihat dari pasien tidak tahu tapi klinisi tahu, yang kemudian kelompok peneliti juga tahu. Nah, yang double blind demikian, dan juga triple blind tidak tahu semua. Nah, tapi yang perlu diperhatikan ya, kadangkala ya, tim atau panel peneliti klinisi itu juga merupakan klinisi yang merawat pasien. Jadi fungsi sisi treating physician sama study investigators ini itu bisa jadi dirangkap ya oleh orang-orang yang sama gitu. Jadi kalau di situ berarti mentok ya sampai double blind, nggak mungkin sampai triple blind ya, gitu ya. Itu untuk istilah blinding. Jadi ini agak berbeda dengan istilah allocation concealment. Baik, nah secara diagramatis jalannya penelitian itu dimulai dari pembuatan rekrutmen biasanya istilahnya rekrutmen dari sampel. Kalau di negara maju biasanya penelitian RCT ini diiklankan gitu ya. Kalau Anda perhatikan di iklan di pengembangan vaksin untuk COVID-19 yang dilakukan di Indonesia, Anda akan melihat di surat kabar bahwa ada rekrutmen untuk volunteer gitu ya, sukarelawan yang bisa menjadi ini. Nah, ini yang saya maksud dengan pengumpulan sampel gitu ya. Jadi bisa lewat iklan tertentu gitu. Nah, kemudian dari sini nanti akan tetap ada seleksi ya, kriteria inklusi dan ada kriteria eksklusi juga yang bisa di-apply. Apakah mereka yang mendaftarkan sebagai calon partisipan ini memenuhi kriteria yang sudah diajukan atau tidak. Biasanya sih di pendaftarannya itu sudah ada, apakah ada checklist untuk melihat untuk mengecek kriteria yang dilakukan oleh partisipan sendiri, apakah saya memenuhi kriteria atau tidak gitu ya. Tapi belum tentu bahwa itu terjadi gitu ya. Maksudnya kadang-kala ada yang pokoknya jawab gitu ya. Nah, ini baru kemudian diseleksi. Nah, kita sebut ini adalah eligible participants. Nah, ini melalui proses randomisasi. Jadi yang tadi ada allocation concealment itu bisa diterapkan di sini. Nah, dibagi menjadi kelompok perlakuan intervensi dan kelompok kontrol atau kadang disebut sebagai kelompok placebo. Nah, kalau tadi saya menjelaskan tentang baseline comparison itu ada di depan sini. Nah, kemudian dari masing-masing grup setelah ada waktu follow up gitu ya, setelah perlakuan dilakukan, intervensi dilakukan, nah ada follow up period ya, dicek apakah hasilnya positif atau negatif untuk masing-masing kelompok. Nah, kemudian hasil ini adalah yang dianalisis. Tentunya kita pasti menginginkan yang di kelompok intervensi ini mendapatkan banyak pasien yang mengalami outcome positif ya, dan sebaliknya di kelompok kontrol kita mengharapkan ada lebih banyak yang outcome negatif ya. Nah, tapi kalau kita menginginkan terus kita kelompok-kelompok kita AB dan lain sebagainya, itu bias ya. Nah, maka kita ya harusnya ya itu hanya harapan saja gitu ya, jangan kemudian harapan itu diwujudkan dalam memberi campur tangan ke hasil penelitiannya ya, meskipun kontrol ya, tapi bukan terus kita cawe-cawe di hasilnya gitu ya. Itu namanya bias, systematic error ya. Baik, demikian tentang diagramnya, semoga lebih memperjelas konsep pemahaman Anda. Baik, kemudian ini ada contohnya, misalnya efek dari pemberian citicoline di pasien yang diisolasi karena ada trauma kepala ya, randomized trial. Kadang ada hanya istilahnya randomized trial gitu ya. Dan yang lain
saya contohkan, tidak harus selalu menggunakan obat begitu ya. Ini evaluation of a community pharmacy based intervention for improving patient adherence to antihypertensive randomized controlled trial. Nah, bagaimana cara melakukan itu? Nah, itu silakan bisa dicek di sini.